Oke, jadi kita bisa mendengarkan orang azan atau orang lagi ngaji. Tapi toleransi sini kuat ya. Toleransinya kuat di sini. Ini yang saya kuatkan itu bukan agama, Pak. Saya terus terang ngomong. Iya. Yang saya tahan itu Adatnya. Kan ada upacaranya, Pak. Upacara adat loh ini. Kalau kita orang Hindu kan Galungan, Kuningan, Pagar Besi, Saraswati, Nyepi, Silawati. Itulah adat yang saya tahan. Jangan sampai menghilangkan adat Yang sudah diwariskan leluhur. Kalau agamamu silakan agama apapun, karena agama 5 itu diserahkan dengan negara. Tapi adat ini milik kita, milik kearifan lokal. Kearifan lokal jangan sampai ditinggalkan. Saya mandingkan loh. Orang ke Bali berbondong-bondong, Pak Kiai saya dari manapun berbondong-bondong ke Bali, itu yang dilihat tuh bukan agamanya, yang dilihat itu yang diingin tahu dengan adat, budaya. Kuningan, Pagar Besi, Saraswati, Nyepi, Silawati, Odalan pun tidak tercantum di dalam beda loh itu. Kan saya gitu. Nah, kalau gitu ya enggak ada. Benar enggak ada. Kalau enggak ada bukan milik orang Hindu. Sekarang pindah ke orang Muslim. Di Al-Quran ada apa enggak, Pak, upacara karo? Ya enggak ada, Pak. Ya kalau enggak ada bukan orang Muslim yang punya. Udah tutup. Ini saya pindah ke Pak Pendeta. Ke Kristen. Di Kristen ada apa enggak, Pak? Apalagi di Kristen, Pak Mangku enggak ada. Loh, itu semua agama enggak ada yang memilikin. Itu yang memilikin orang Tengger seperti saya. Sekarang rukun enggak ada. Komplain lagi, malah kalau di pura ini ada upacara yang jaga itu orang Muslim. Ya, kalau itu mungkin upacara di sini sudah anggap bagian pada ininya ya, leluhur lah ya. Yang dihaturkan yang di gini tuh sama juga sesajen atau gimana kalau umat Muslim? Dalam arti itu gini, kayak apa ya di Bali, saeban lah. Oh, saeban. Sejenis saeban itu, kalau bahasa sini tamping namanya. Tertamping dimanapun, sungai, jalan pertigaan, perempatan, bunden-bunden itu kan semua dikasih tamping namanya. Walaupun orang Muslim, di mana jalan perempatan, pertigaan, sungai itu kan diaturin gitu. Tetap jalan. Makanya punya Songolikur, anaknya 25, bapaknya 2, bapak ibu 2, mbah 2. Oke, akhirnya kita kembali. Halo. Aduh, bangkiangnya sakit, kakinya. Aja anak beling kok melekat ya. Gitu dah sudah tadi saya bilang. Untung saya tidak beling. Kalau beling kegugur ada. Yang pakai KB lepas dah. Oke, Swastiastu, saat ini kita di Pura Ratu Pani. Nah, ini di jam 5 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi kita bisa melihat di sini banyak kabut yang sudah turun, dan artinya di sini cuacanya dingin banget. Jadi seperti megang es. Nah, jadi inilah dia Pura Ratu Pani. Kita akan nakil di sini bersama JMW.
keberadaan Pura Ranupane belum banyak diketahui umat Hindu. Lokasinya yang jauh dan melewati medan yang sulit untuk dijangkau masyarakat umum menjadi salah satu kendala bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan di Pura Ranupane. Saat ini kondisi jalan memang sudah diaspal, hanya lebar jalan yang sempit sehingga mobil berpapasan harus ekstra hati-hati agar tidak terjemur di pinggir jurang. Nah, diperlukan waktu 2 jam menelusuri areal perbukitan lereng Tengger dengan rute jalan setapak untuk bisa mencapai Pura Ranupane. Untuk saat ini kondisi pura terlihat sudah tertata rapi, indah dan juga bersih, dan adanya balai agung atau wantilan serbaguna yang bisa digunakan untuk berteduh, juga acara saat piodalan seperti tempat gamelan dan pementasan tari. Oke, jadi kita bisa mendengarkan orang azan atau orang lagi ngaji, karena di sini lokasi pura berdekatan dengan masjid, sekitar 100 meter dari lokasi pura. Jadi pura ini diselimuti oleh kabut yang tadi turun sekitar jam 4, dan kita akan naik ke sana di puranya. Oke, jadi di sini di Jabapura atau di Mister atau Madya Mandala ada sebuah balai yang ini mungkin dipergunakan pada saat ada karya untuk tetarian atau walian atau gong. Nah, nanti kita akan menaiki tangga sekitar mungkin 30 atau 50 anak tangga. Jadi pura ini lokasinya di ketinggian sekitar 200 sampai 300 meter. Keunikan pura ini adalah letak Pura Ulun Ranupane yang berdekatan dengan masjid penduduk setempat, di mana kita bisa mendengarkan suara azan pada petang ini. Keunikan pura ini adalah letak Pura Ulun Ranupane yang berdekatan dengan masjid penduduk setempat, di mana kita bisa mendengarkan suara azan pada petang ini. Disinilah kerukunan dan hidup saling berdampingan penuh toleransi terjalin di lingkungan Pura Ulun Ranupane yang terletak 2100 meter di atas permukaan laut. Dan di samping pura terdapat hamparan danau yang berhawa sejuk, di mana masyarakat majemuk yang memiliki nilai budaya dan cara hidup yang diteruskan oleh masyarakat Ranupane. Meskipun didominasi oleh pemeluk agama Hindu, namun keberagaman suku dan budaya di wilayah Ranupane terasa sangat harmonis. Warga lokal juga memegang teguh ajaran leluhur. Salah satunya adalah welas asih pepitu yang diterapkan lewat cinta kasih pada tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Ada juga tradisi atau budaya simpul sarung bermakna dan membedakan para wanita yang memakainya, antara lain bersuami, gadis, janda atau wanita hamil. Di Jabapura atau di depan Pura Ulun Ranupane sudah ada rest area, sehingga bagi umat Hindu atau Islam yang datang beribadah di tempat suci masing-masing akan merasakan suasana wisata religi yang sesungguhnya.
Di Madya Mandala, di sini ada sebuah bangunan dengan di dalamnya sebuah patung Buddha, juga patung dari Dewi Kuan Yin. Nah, di sini juga ada beberapa patung Buddha juga. Nah, juga ada sebuah patung genta dan simbol daripada lingga ini. Nah, di sini ada sebuah balik kukul. Apa kabar nih? Baik. Wih, jam 4 ampun turun ketan nggih. Sayong masa diki nggih. Sayong kabutnya. Aki wau saking Bromo nggih, sareng rombongan. Jalan rusak. Berarti benjang niki kentan ini Bromo ke. 21 kentannya puncak karir iki. Oh, Semeru 20 benjang. Oh, beda 1 hari nggih. Coba ini langsung beli jak nah. Romo kuat sekali ya. Ya kuat, memang sudah. Udah. Tapi kuat-kuatnya ya sama dingin. Memang tedunan bedara. Iya. Jam 3. Sampai jam berapa nih kena jero waktu diki? Atau diki mau komen diki? Meniki rumah ini. Oh, diki sampai. Tapi mungkin besok sore ya kemet di sini. Kemet nggih kan Udah bedara udah melinggih kan. Melinggih. Bikin api unggut aja. Pertama kali dari dulu sudah ada puranya. Ini dulu itu sebelum dibangun pura Pak. Niki buyutan namanya. Buyutan itu apa? Kalau bahasa Bali puseh mungkin kemungkinan. Di Bali kan 4. Ya. Puseh, Dalem, Desa, Prajapati kan gitu. Kalau di Tengger, Danyang, Sanggar, Buyutan, Banaspati. Ini buyutan namanya. Dulu Ya. kayak batu gitu berundang itu apa ada sesuatu pelinggih? Cuman batu Pak, batu kali. Jenisnya gitu aja. Ya cuman jenisnya batu kali tapi sakral gitu. Sakral. Tingginya seberapa? Oh cuman pendek segini Pak. Oh gitu. Tingginya. Tapi baturan istilahnya. iya. Baturan kayak Umatnya seluruh umat di sini seluruh umat sini kan nyakral kan. sembayang. Ya kalau saya sembayangnya enggak, tapi kan dianggap pepunden kita kan gitu. Kalau sampai sekarang ini orang sini kan kalau ada upacara misalnya nganten apapun Kawin itu kan masih atur pioning ke sini ya. Oh gitu. Walaupun dia orang muslim itu Mohon masih maaf, tetap jika ada atur pioning. muslim gitu tetap ya. Mohon Tetap izin. orang muslim itu ke sini atur pioning kalau upacara. Oh. Nikahan. Nikahan apapun tuh masih atur pioning ke sini. Nah, niku yang dihaturkan yang di gini tuh sama juga sesajen atau gimana kalau orang umat muslim? Dalam arti itu gini, kayak apa ya di Bali? Saipan lah. Oh saiban. Sejenis saipan itu kalau bahasa sini tamping namanya. Tetamping dimanapun sungai, jalan pertigaan, perempatan, Ya. bundan-bundan itu kan semua dikasih tamping namanya, sejenisnya di Bali saipan itu loh. Saiban. Saiban. itu, sejenis itu. Mantan saiban. Dan saiban sejenis itu yang diaturkan itu. Tapi walaupun orang muslim di mana jalan perempatan, pertigaan, sungai itu kan diaturin gitu. Tetap saiban itu. jalan. Sampai sekarang
Oh, berarti sini muslimnya menjalankan kejawen. Kejawen nggih. Yang ya ini sekarang terus terang yang tidak mau itu 8 kakak. 8 kakak. Oh, 8 kakak. Ya sudah lepas dari sesaji, lepas megat dupa. Megat dupa Iya. pesan gitu. Sudah lepas megat dupa, tidak mau megat dupa, tidak mau bakar menyan, kan tidak mau sesaji. Iya. Lainnya itu masih disuruh meninggalkan itu marah malah tidak mau. Nggak mau ya. Ya. Karena sudah Karena mungkin sudah katanya itu milik leluhurnya. Leluhur, kan, gitu, leluhur. Masih ingat ke leluhurnya. Kalau yang 16 sudah tidak ingat sama leluhurnya. tapi asli di sini, asli Rani. Yang 2 orang sini, muslimnya 2 orang, asli orang sini. Tapi yang lainnya itu kan pendatang. Datang. Tapi toleransi sini Kalau kuat ya. toleransinya kuat di sini. Ini yang saya kuatkan itu bukan agama, Pak. Saya terus terang ngomong, Iya. yang saya tahan itu Adatnya. Gitu. adatnya. Kan ada upacaranya, Pak. Upacara adat loh ini. Kalau kita orang Hindu kan Galungan, Kuningan, Pagar Besi, Saraswati, Nyepi, Silawatri. Iya. Kalau Islam Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain. Tapi kalau adat Tengger, Pak, Ampuran niki. Iya. Pujan kapat, pujan kelima, kepitu babaran agung, pujan kuwolu, pujan kesanga, pujan kesada, upacara karo. Kalau 5 tahun sekali ada namanya unan-unan, sejenis mancawali krama, pengorbanannya kerbau. Kerbau. Ya, tempat upacara di sana di Sanggaragung namanya. Di Sanggaragung yang Iya. dekat sana. Ya, itulah adat yang saya tahan. Jangan sampai menghilangkan adat. Adat yang Nah, sudah karena gitu. diwariskan leluhur. Oke, kalau agamamu silakan agama apapun, karena agama 5 itu diserahkan dengan negara. Tapi adat ini milik kita, Mirip kearifan lokal. kearifan lokal, jangan sampai ditinggalkan. Saya mandingkan, Mak ya, mandingkan loh. Iya. Orang ke Bali berbondong-bondong, Pak Kiai saya dari manapun berbondong-bondong ke Bali, itu yang dilihat tuh bukan agamanya, yang dilihat itu yang diingin tahu Iya, dengan adat, budayanya, budaya adatnya. adat Balinya kan ya Iya, gitu. iya. Itu yang saya pakai. Ya, berarti kan kalau kita kehilangan adat dan budaya kan kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri loh. Makanya sekarang ya mudah-mudahan lah lestari. Ini kan tamu di sini setiap hari Minggu, walaupun bukan tamu luar kan di Tetap sini ada. terus rame. Walaupun bukan orang luar, tamu lokal itu kan terus rame di sini. Setiap hari Sabtu Minggu rame. Tuh. Jadi mudah-mudahan harus kuatlah adatnya. Maka saya tahan adat. Kalau agama silakan agama apapun. Apapun Karena agama 5 diserahkan dengan negara. yang harus kita pilih Harus kan kita gitu. pilih kan gitu. 5 itu harus ditempatin masing-masing. Jangan sampai bencang duang masalah agama. Karena agama 5 diserahkan dengan negara. Sama waktu Indonesia merdeka Indonesia dilandaskan dengan Pancasila. Kenapa Pancasila itu kok digambar 5? Kenapa agama kok diserahkan 5? Disesuaikan dengan isinya Pancasila. 5 itu harus menjadi satu, isinya Pancasila 5. Di bawah judulnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi hanya satu. Agama sebenarnya seperti itu, kan ya gitu. Tapi kalau bincang itu kan agama saling gondok-gondokan, ada pasal loh di bawah itu. Iya. Apalagi orang perguruan harus ngerti itu ada nomor 72 ayat 1. Itu pasal apa? Itu pasalnya pasal undang-undang pelecehan. Siapa melecehkan agama sama dengan melecehkan Pancasila. Siapa orek-orek agama sama dengan orek-orek Pancasila. Ada pasal nomor 72 ayat 1. Hukumannya 7 bulan loh itu kan. Iya. Itu saya menjelaskan gitu apa benar apa enggaknya ya saya belum ngakui benar, tapi kan kayaknya pasalnya itu pasal pelecehan kan 72 ayat 1. Iya. Melecehkan apapun kan jangan kok sama agama, sama kita aja, teman sama teman melecehkan teman enggak percaya ya kena pasal itu Iya, kan. kena pasal, Kena pasal dilaporkan. kan. Nah, itulah. Itu jadi penjelasannya saya bukan sama umat, sama warga seperti itu. Akhirnya di sini dulu pernah bertengkar.
Masalahnya umat Hindu katanya upacara karo milik orang Hindu kan gitu. Orang Muslim marah sampai urusan ke kantor desa. Saya mau bela mana? Mau bela orang Muslim salah. Bela orang Hindu nata salah kan. Akhirnya saya enggak, pas rame-rame di kantor saya kan enggak hadir. Akhirnya saya disusul sama Pak Kepala Desanya, dijemput. Pak Dukun gimana Pak? Pak Dukun enggak bisa menyelesaikan Pak Mangku. Coba Pak Mangku aja. Masalah itu ya Bapak duluan ke kantor, saya enggak mau bareng sama Bapak. Nanti saya nyusul. Nah, sampai di kantor itu ya itu. Saya tanya sama Pak Kepala Desa dulu. Siapa yang saya tanyain harus dia yang jawab. Selain siapapun ya, kalau enggak saya tanya enggak boleh jawab loh. Karena gitu. Akhirnya Pak ada apa salah apa itu kan gitu sama Pak Kepala Desa. Tapi kan sudah tahu di rumah itu. Pak Kepala Desanya, ini masalah karo Pak. Katanya upacara karo milik orang Hindu. Oh gitu ya Pak. Iya. Coba yang ngomong upacara karo milik orang Hindu itu siapa orangnya? Itu namanya Pak Dusiono Pak. Oh iya. Nah ini sudah selesai sama Pak Inggi. Saya pindah ke Pak Dusiono Pak. Siapapun tidak boleh jawab selain Pak Dusiono, karena gitu. Pak Dusiono jadi orang Hindu itu sejak kapan? Ya, sejak kecil, sejak leluhur sudah Hindu, benar. Tapi kitabnya orang Hindu itu apa? Weda. Weda itu ada berapa? Kalau Weda ada 10 salah. Kalau 10 salah, belum Hindu loh kamu kalau 10. Ini gitu. Kalau kata Bapak berapa? Kalau Weda itu kalau dikoreksi semua itu ada 45 Weda. Itu kalau sudah tahu 45 Weda itu sejati orang Hindu. Parikrama Weda, Yayur Weda, Bhagavad Gita Weda, Saman Weda, semua kitab itu namanya Weda. Weda 45 Weda itu Weda mana yang ada namanya upacara karo? Coba tunjukkan ke saya. Apa Bhagavad Gita, apa Yayur Weda, apa Saman Weda yang ada isinya upacara karo? Karena gitu. Ya kalau di dalam kitab enggak ada Pak, tapi kalau bebantenan upacara kan di Weda, iya. Tapi kan ada namanya. Galungan, Kuningan, Pagerwesi, Saraswati, Nyepi, Sirawatri, Odalan pun tidak tercantum di dalam Weda loh itu. Kan gitu. Nah, kalau gitu ya enggak ada. Benar enggak ada. Kalau enggak ada bukan milik orang Hindu. Sekarang pindah ke orang Muslim. Di Al-Quran ada apa enggak Pak upacara karo? Ya enggak ada Pak. Ya kalau enggak ada bukan orang Muslim yang punya. Udah tutup. Ini saya pindah ke Pak Pendeta. Ke Kristen. Di Kristen ada apa enggak Pak? Apalagi di Kristen Pak Mangku enggak ada. Loh, itu semua agama enggak ada yang memilikin. Itu yang memiliki orang Tengger seperti saya. Seperti saya yang punya upacara karo dan sebagainya seperti saya. Ini orang Tengger yang punya, bukan agama. Siapapun agama apapun, tapi kalau tidak mau mengikuti upacara adat karo, pujan sampai karo, sampai unan-unan, ya lebih baik pergi aja dari Tengger, pindah ke daerah lain yang tidak ada upacara karo. Karena gitu. Akhirnya orang semua, ya itulah Pak yang benar. Benar apa enggak? Benar. Ya kalau benar ya disetujuin apa enggak. Baru kalau ngomong bareng setuju. Ya kalau semua setuju ketok palu Pak, karena gitu. Akhirnya selesai sampai sekarang berjalan lancar kan gitu. Artinya itu kan milik Tengger, orang Tengger. Milik Tengger. Bukan milik agama. Milik agama. Karena agama ya sudah saya jelaskan. Galungan, Kuningan, Pagerwesi, Saraswati, Nyepi, Sirawatri, Purnama dan Tilem. Tapi kalau Islam, Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain. Kalau pujan sampai karo, ya bukan milik agama kan. Orang Tengger yang punya kan ya gitu. Itulah sampai sekarang berjalan lancar, enggak ada gondok-gondokan lagi. Umat kita cuma 16 kakak. 16 kakak itu enggak aktif ke pura. Ibunya Hindu, bapaknya Muslim.
ibunya Muslim, bapaknya Hindu gitu. 16 kakak seperti itu. Makanya Habib Kepura, yang Habib Kepura cuma keluarga Pak Mangku 4 anak, 3 anak sama Pak Mangkunya ini yang, tapi yang bertanggung jawab di pura cuma berdua, saya sama anak yang terakhir. Yang cewek itu, yang laki belum berani diajak bertanggung jawab. Kalau yang cewek yang bertanggung jawab, ceweknya yang terakhir itu cewek untuk bertanggung jawab Banten dan sebagainya, ngurus upacara kan gitu setiap harinya kan gitu. Di sini saya ini tidak punya umat. Di sini berapa kakak di Ranupani? Apanya? Total Penduduk 516 kakak. Hindu 16, Kristen 8, ada orang Buddha dua kakak. Orang Umat Buddha. Buddha ya, 2 kakak. Tapi yang penting rukun itu loh. Di sini rukun. Habis saya ucapkan tadi sampai sekarang rukun, nggak ada komplain lagi. Malah kalau di pura ini ada upacara yang jaga itu orang Muslim. Ya. Kalau Idul Fitri, Karena mungkin upacara di sini sudah anggap bagian pada ininya ya, leluhur lah ya. iya, leluhur. Jroning ati
pura sekataing dosa-dosa ing kawula tak lakoni apa dawuh eyang widi aja nganti nyepel suka kitab suci mugi-mugi Gusti tansah ngayomi dumateng warga umat Orang-orang di sini tahu bahwa Semeru itu di Kecamatan Rawan. Anunya, Mekahnya di sini. Ya. Namanya Sengolikur. Anaknya 25, bapaknya 2, bapak ibu 2, mbah 2. Oke, jadi inilah dia situasi di sepanjang jalan Pura Mandaragiri Semeru. Jadi ini parkir mobil sampai 1 kilo. Ini saya berada di atas pura. Nah, ini mencari parkir mobil aja susah nih. Jadi sepanjang jalan di Pura Semeru ini mobil susah cari parkir. Nah, jadi di Piodalan atau Puncak Karya Panca Walikrama Pura Mandaragiri Semeru. Ini pemedak dari luar daerah khususnya Bali itu membludak. Jadi parkiran sampai 1 kilo lebih. Nah, ini saya berjalan dari atas karena parkir di atas.